Wanita ini bernama Kate. Dia adalah seorang single parent yang memiliki 3 anak bernama Emily, Ovia, dan Molly. Setelah suaminya meninggal, Kate harus berjuang menafkahi ketiga anaknya sekaligus membiayai kuliahnya sendiri. Kate bahkan sampai bekerja di 2 tempat demi memenuhi semua tanggungannya tersebut. Pagi sampai sore, Kate bekerja jadi pengantar pizza di restoran temannya yang bernama Teresa. Sore ke malam, dia kerja jadi cleaning service panggilan. Sore itu, selesai mengantarin pizza, Kate buru-buru pergi ke tempat kerja kedua kalinya. Dia dapat tugas membersihkan kamar di sebuah kapal persiar pribadi. Melihat semua fasilitas mewah dalam kapal tersebut, Kate benar-benar kagum dan langsung video call Teresa buat nunjukin seluruh fasilitas di sana. Saat sedang mengobrol, Kate kaget mendengar suara pria baru bangun tidur. Pria itu ternyata adalah si pemilik kapal bernama Leonardo. Keluarga Leonardo ini terkenal sebagai keluarga pengusaha terkaya di Meksiko. Tiap hari kerjaannya itu bocah cuma ngabisin duit bapaknya terus jalan-jalan pakai kapal pribadi. Pesta mabuk-mabukan bahkan sampai bayar cewek buat nemenin dia mandi doang. Pas lagi berenang sama teman-temannya, Leonardo melihat mobil adik perempuannya, yaitu Marga datang. Magda datang ke sana hanya ingin memberitahu kalau sekarang ayah mereka sedang sakit parah. Sang ayah meminta Leonardo kembali ke Meksiko agar bisa meneruskan bisnis keluarga. Mendengar kabar tersebut, Leonardo bergegas menyuruh kapten kapal bersiap-siap pulang ke Meksiko. Di sisi lain, selesai bersih-bersih, Kate pamit sekaligus minta uang bayaran pada Leonardo. Tapi bukannya ngasih uang, Leonardo malah nyuruh Kate ngambilin buah buat dia makan karena merasa itu bukan tugasnya. Kate pun menolak. Tuh bocah berdua akhirnya mereka berdebat di tengah kehebatan. Terdengar bunyi peluit yang menandakan bahwa kapal akan segera berangkat. Kate di situ panik lalu berteriak meminta kapten menghentikan kapal. Sayangnya kapten budek. Kabel perlahan-lahan mulai bergerak meninggalkan pelabuhan dengan sombong. Leonardo tersenyum, kemudian mendorong Kate ke laut. Keesokan harinya, di restoran pizza, Kate curhat ke Teresa gara-gara kejadian kemarin. Kate jadi dipecat dan harus mengganti kerugian mesin pembersih yang rusak sebesar $3.000 atau sekitar Rp40.000. Semenjak kejadian itu, Kate sangat membenci Leonardo. Ia bersumpah jika suatu saat nanti bertemu Leonardo lagi, maka dia akan membuat hidupnya sengsara. Lemari di kapal terlihat Leonardo sedang dengan salah satu teman ceweknya. Pas lagi asik-asiknya, Leonardo baru sadar kalau dia kehabisan kondom. Seketika Leonardo teringat dia punya kondom cadangan di atas kapal. Setelah lama nyari, dia berhasil nemu kondom di selipan sofa. Saking senangnya, Leonardo sampai berjoget-joget. Tiba-tiba muncul ombak besar yang membuat kapal goyang dan melempar si Leonardo. Besoknya Leonardo terbangun di suatu pantai. Dengan wajah kebingungan dia terus berjalan. Polisi yang melihat keadaannya pun segera menolong. Tapi Leonardo malah kabur ketakutan setelah dan dibawa ke rumah sakit. Dokter memvonis bahwa Leonardo mengalami insomnia atau amnesia karena tak ada identitas sama sekali. Polisi memutuskan untuk membuat berita di internet. Ketika melihat berita itu, Magda bergegas pergi ke rumah sakit. Di sana dokter menceritakan semua kondisi Leonardo. Waktu tahu katanya amnesia, Magda pun dapat ide jahat. Dia berencana memberitahu sang ayah kalau Leonardo telah mati dimakan hiu. Dengan begitu ayahnya pasti akan memilih Magda menjadi penerus bisnis keluarga. Magda lalu mengatakan pada dokter bahwa dia tak mengenal Leonardo. Sementara itu di restoran pizza, saat membaca berita tentang Leonardo yang amnesia, Teresa dapat ide. Ia menyuruh Kate berpura-pura mengaku sebagai istri Leonardo, kemudian membawanya pulang ke rumah. Dengan begitu, Kate bisa menyuruhnya bekerja demi membayar hutang mesin pembersih yang rusak kemarin.
Mendengar ide tersebut, Kate langsung setuju. Ia merasa inilah kesempatan untuk balas dendam atas perbuatan Leonardo. Esok hari, setelah meminta ketiga putrinya berpura-pura memanggil Leonardo ayah, Kate pergi ke rumah sakit bersama Teresa. Sebelum masuk, resepsionis memberikan barang yang mereka temukan dari kantong baju Leonardo, yaitu kondom. Kate merasa sangat malu sampai ingin membatalkan rencana mereka. Teresa di situ terus meyakinkan kalau rencana ini tak hanya untuk balas dendam saja, tapi dengan kehadiran Leonardo nanti Kate jadi bisa lebih fokus belajar tanpa harus pusing memikirkan bagaimana cara membayar hutang. Karena tak punya pilihan lain, Kate terpaksa melanjutkan rencana. Dokter pun mengantarkannya masuk lalu mengatakan pada Leonardo bahwa Kate adalah istrinya. Dokter juga memberitahu nama asli Kate adalah Leo. Awalnya Leonardo masih belum percaya, namun waktu Kate menunjukkan surat nikah serta foto bulan madu palsu mereka, Leonardo akhirnya percaya dan bersedia pulang bersama Kate. Sepanjang perjalanan, Leo hanya terdiam hingga saat tiba di rumah. Dia begitu shock. Leo tak menyangka ternyata dia orang miskin. Dan rencana balas dendam Kate untuk membuat hidup Leo sengsara pun dimulai. Pertama-tama Kate menyuruh Leo memasak sambil menjelaskan kalau selama ini Leo lah yang selalu memasak di rumah. Kemudian untuk pertama kali dalam hidupnya Leo mulai memasak. Kate lalu menyuruhnya membersihkan semua kekacauan di dapur. Setelah bersih, Leo mengajak Kate buat. Kate di situ kaget, dia nggak pernah kepikiran soal tidur bareng untuknya. Dia dapat ide buat nolak Leo. Kate menjelaskan bahwa sekarang dia sedang marah karena penyebab lewat Nesya adalah jatuh dari tebing saat mabuk. Jadi sebagai hukuman Leo nggak boleh masuk kamar dan harus tidur di gudang selama 1 bulan. Leo hanya bisa terdiam menuruti ucapan sang istri. Keesokan paginya, penyiksaan Leo masih terus berlanjut. Ia harus membantu suami Teresa yang bernama Bobby bekerja menjadi kuli bangunan. Awalnya Leo mengeluh, tapi Bobby mencoba meyakinkan sebelum amnesia Leo sering bekerja seperti ini. Bahkan dulu Leo adalah kuli paling teladan di sini. Akhirnya terpaksa mau mengajak Leo mulai bekerja. Kerja Leo langsung tepar melihat suami palsunya kelelahan. Bukannya kasihan, Kate justru memberikan daftar kegiatan yang biasa Leo lakukan setiap hari, mulai dari belanja bulanan, memasak, membersihkan kotoran anjing di halaman hingga jadwal kerja besok. Esok hari di tempat kerja waktu sedang istirahat, Leo curhat. Semua ini terasa seperti bukan kehidupan aslinya. Leo punya firasat sebenarnya dia terlahir dari keluarga kaya raya. Yakin kalau itu benar-benar. Istrinya salah satu rekan kerjanya lalu menasihati sebagai seorang kepala rumah tangga, letak seharusnya mengeluh, apalagi membanding-bandingkan dengan kekayaan orang lain. Nasihat rekannya itu pun membuat Leo sadar. Ia harus lebih mensyukuri apa yang ia miliki sekarang dan harus berjuang lebih keras lagi demi membahagiakan keluarga tercintanya. Di rumah malam hari, Leo menghampiri Kate kemudian meminta maaf. Ia menyesal bila selama ini tak bisa menerima kondisi keluarganya. Namun Leo berjanji akan berusaha berubah menjadi suami yang lebih bertanggung jawab. Di sisi lain, adik Leo yaitu Magda pulang ke rumah sambil menangis. Dia menunjukkan sebuah guci pada sang ayah dan kakaknya yang bernama Sofia. Magda memberitahu bahwa guci tersebut berisi abu dari mayat Leo yang sudah meninggal. Mengetahui anaknya kini telah tiada, sang ayah itu sedih. Ia terus memeluk guci itu dengan erat.
Malam hari saat sang ayah sedang tidur, Sofia masih menangis di sampingnya. Ia bisa menerima kenyataan bahwa Leo telah meninggal. Sofia ingat dulu sewaktu semua keluarga menentangnya menjadi musisi, Leo lah satu-satunya orang yang mendukungnya. Meski Leo memang bocah nakal dan cuma ngabisin duit keluarga doang, tapi Sofia tetap menyayangi adiknya itu. Ketika menatap guci abu mayat Leo, tanpa sengaja dia melihat label sebuah toko barang antik di Amerika. Sofia di situ curiga, kemudian mulai mencari informasi tentang kematian Leo. Di paginya, waktu sedang bekerja, Bobby mengumumkan kalau hari ini adalah hari gajian. Betapa senang hati Leo setelah sekian lama banting tulang. Akhirnya dia gajian juga. Gaji ini seperti gaji pertama dalam hidupnya. Pulang kerja, Leo melihat anak ketiganya yaitu Molly sedang duduk di halaman rumah sendirian sambil memandangi teman-temannya main sepeda. Waktu ditanya kenapa, Molly menjawab kalau dia tak bisa bermain sepeda. Leo yang kasihan pun berjanji akan mengajarkan Molly bermain sepeda. Saat masuk ke dalam, si anak tertua yaitu Emily meminta izin pergi bermain di kolam renang depan komplek bersama teman-temannya. Tanpa banyak tanya, Leo mengizinkan. Sore hari ketika Kate berjalan pulang, ibunya menelpon. Di telepon tersebut, sang ibu meminta Kate meluangkan waktu untuk datang menonton pentas pertunjukan teaternya minggu depan. Di tengah obrolan yang tak sengaja melihat Emily di kolam renang sedang ngobrol dengan seorang pria. Kate pun langsung menyuruh Emily pulang. Sepanjang jalan, Kate terus memarahi Emily karena meninggalkan adik-adiknya bersama orang asing di rumah. Tapi Emily justru menjawab, kalau Leo bukan orang asing, dia sudah seperti ayah mereka sendiri, jadi Kate tak perlu khawatir. Sesampainya di rumah, Kate panik mendengar suara teriakan pas. Diperiksa, ternyata Leo serta dua putrinya sedang menonton pertandingan Amerika football. Melihat semua baik-baik saja, Kate lega. Namun dia tetap menghukum Emily. Emily tak boleh keluar selama 1 minggu. Awalnya Leo mencoba bicara baik-baik untuk menenangkan suasana, tapi Kate justru malah menambah hukumannya. Leo jadi ikut marah. Sebagai seorang ayah, dia tak terima anaknya dihukum cuma gara-gara hal sepele. Leo ngambek kemudian pergi dari sana. Malam hari, Leo pulang dan minta maaf. Ia hanya ingin membantu menjaga anak-anak agar Kate bisa lebih fokus belajar untuk ujian kuliahnya. Mendengar itu, Kate pun merasa bersalah. Mungkin awalnya Kate hanya ingin balas dendam saja, namun setelah melihat kebaikan Leo pada keluarganya, Kate jadi tersentuh. Waktu mau tidur di gudang, Kate akhirnya mengizinkan Leo tidur di sofa. Keesokan paginya, Leo menggantikan pekerjaan Kate. Selesai bekerja, dia mengantar Emily berenang karena Leo ingin Emily bisa menghabiskan waktu bermain bersama teman-temannya. Tapi saat kembali ke mobil, dia melihat Emily sedang mengobrol sama bocah cowok. Terpaksa dia membawa Emily keluar lalu memarahinya. Leo merasa Emily sih terlalu kecil untuk dekat dengan cowok, apalagi sampai pacaran. Sambil menangis, Emily mengungkapkan kalau dia cuma ingin berteman aja kok, nggak lebih. Setiap kali Emily mencoba berkumpul bersama teman-temannya, sang ibu selalu menyuruh pulang, menjaga adiknya di rumah. Mendengar curahan hati putrinya itu, Leo pun luluh dan mengizinkan Emily kembali ke kolam renang. Setelah mengantar Emily, Leo menemani Olivia bermain football. Tak hanya itu, sore hari Leo juga mengajak keluarga tercintanya bersepeda. Di tengah jalan, Kate baru sadar ternyata Molly sudah bisa naik sepeda roda 2. Sambil tersenyum, Molly mengatakan bahwa ayahlah yang telah mengajarkannya naik sepeda. Kate di situ terdiam. Ia mulai dilema. Dulu dia memang membenci sifat sombong cowok, namun kini semenjak amnesia, Leo benar-benar berubah menjadi sosok ayah dan suami yang selama ini dia cari. Sementara di Meksiko, Magda bingung kenapa kasur ayahnya kosong. Ia mengira ayahnya telah meninggal, tapi mendadak sang ayah datang bersama dokter pribadinya.
Dokter menjelaskan bahwa menurut hasil pemeriksaan kondisi ayahnya sekarang semakin membaik, bahkan diperbolehkan beraktivitas seperti biasa lagi. Meski sudah bisa kembali bekerja, sengaja memutuskan untuk memberikan perusahaan keluarga Montenegro pada Magda. Setelah kematian Leo, ayahnya tak peduli lagi dengan perusahaan ataupun uang. Ia hanya ingin menghabiskan sisa usianya di rumah. Mendengar keputusan itu, Magda bahagia. Di ruangan sebelah, Sofia yang sedang menelpon seolah satu kru pribadi Leo juga mendengar obrolan tersebut. Sofia masih berusaha mencari informasi tentang kematian Leo. Sayangnya tak ada satupun kru kapal yang tahu bagaimana detail meninggalnya Leo. Siang hari di restoran pizza keju, curhat ke Teresa bahwa Bobby kalau semenjak Leo hadir hidupnya terasa lebih bahagia. Namun ia sadar bagaimanapun juga Leo masih punya keluarga asli yang mungkin sekarang sedang sangat mengkhawatirkannya. Meski Kate sedih bisa harus berpisah, tapi dia sudah membulatkan tekad untuk memberitahu semua kebenaran sesungguhnya pada Leo. Pada malam hari, namun malamnya, waktu mau bicara ketiga, anak Kate memohon agar tak memberitahukan apapun. Kate mulai bimbang karena tak tega ia terpaksa berbohong lagi dengan mengatakan bahwa hari ini adalah hari anniversary pernikahan mereka. Leo yang tenang kemudian mengajak Kate merayakannya di luar. Kate sangat hebat, oke. Mereka berbahagia saling merayakan hari anniversary pernikahan mereka. Di pelabuhan mereka mendengar bunyi peluit kapal 3 kali. Leo lalu bercerita bahwa alasan kenapa peluit kapal dibunyikan 3 kali karena dulu ada seorang pria kaya raya jatuh cinta pada gadis miskin. Sayangnya akibat tak direstui, ayahnya memaksa membawa si pria pergi naik kapal sebelum berpisah. Si pria berjanji suatu saat nanti dia pasti kembali demi menjemput pujaan hatinya tersebut. Sebagai tanda kedatangannya, dia akan membunyikan peluit kapal sebanyak 3 kali. Beberapa tahun kemudian si pria benar cuma menepati janjinya. Sepasang kekasih yang sudah tak kuat menahan rasa rindu pun saling berenang mendekat hingga mereka berdua bertemu dan berciuman di tengah laut. Mendengar kisah romantis barusan, Kate tersentuh, lalu langsung mencium Leo. Keesokan harinya ketika Teresa berkunjung ke rumah Kate, Leo baru ingat dia harus belanja kebutuhan dapur. Namun waktu masuk ke mobil dia kaget melihat ada kondom. Karena amnesia dia gak tahu kalau kondom itu kondomnya. Leo salah paham, ia menuduh Kate selingkuh lalu pergi dari sana. Untungnya Teresa berhasil menahan Leo. Ia menjelaskan bahwa kondom tersebut miliknya yang ketinggalan sewaktu meminjam mobil Kate kemarin. Leo pun percaya. Kemudian Kate datang menyusul. Saat Leo masuk ke dalam, Teresa menceritakan semua kebohongannya barusan demi membantu sang sahabat. Tapi tiba-tiba Leo beserta ketiga putrinya berteriak keluar sambil mengatakan bahwa Kate dinyatakan lulus ujian akhir kuliah. Seluruh keluarga begitu bahagia. Untuk merayakan kelulusan itu, Kate mengundang teman-temannya berpesta di pantai. Di sisi lain, di kapal, kapten kapal pribadi Leo terkejut dapat kiriman foto orang mirip Leonardo dari salah satu kru kapal yang juga sedang liburan di pantai tersebut. Kapten kapal pun langsung melapor pada keluarga Leonardo. Melihat foto itu, sang ayah memerintahkan kapten kapal mencari informasi tentang siapa wanita dalam foto tersebut, lalu pergi ke sana. Sorenya waktu Leo sekeluarga pulang dari pantai, mereka bingung melihat ada sebuah mobil mewah di depan rumah. Saat ayah, Magda, serta Sophia muncul seketika, ingatan Leo kembali. Ia mengingat nama aslinya, ingat kalau dia kaya raya, dan ingat Kate hanyalah seorang tukang cleaning service. Leonardo Montenegro bukanlah suami Kate. Dia tersadar selama ini ia telah menipunya.
Dengan kecewa, Leonardo pun pergi meninggalkan keluarga Kate yang sangat dia cintai. Malamnya ketika sedang menonton pertunjukan ibunya, Kate masih terus memikirkan semua kenangan bersama Leo. Di momen itu Kate sadar dia tak bisa berdiam diri. Dia harus mengejar cintanya. Sementara di kapal, Leonardo merasa hidupnya aneh, sama seperti dulu. Dia punya segalanya tapi tak punya kebahagiaan. Mendengar curahan hati, si pelayan mengatakan bahwa Leo juga harus terikat dengan semua aturan dan tuntutan keluarga ini. Ia bebas memilih kebahagiaannya sendiri. Dari situlah Leonardo sadar hidup bersama Kate adalah kebahagiaan yang tak pernah dia rasakan selama ini. Sayangnya di pagi hari waktu Leonardo meminta ayahnya memutarbalikkan arah kapal, sang ayah tak merestui Leonardo menjalin hubungan dengan wanita miskin. Saat Magda mendengar perdebatan mereka, dia mendukung Leo mengejar cintanya agar Magda tetap bisa menjadi ahli waris perusahaan keluarga. Tapi mendadak Sofia datang membawa bukti kebohongan Magda. Magda telah sengaja meninggalkan Leonardo di rumah sakit sendirian. Waktu sedang amnesia di tengah perdebatan mereka, semua mendengar bunyi peluit sebuah kapal sebanyak 3 kali. Ketika Leonardo mencari sumber suaranya, dia benar-benar bahagia melihat Kay, Hai, Bobby, Teresa, serta 3 putrinya datang menyusul naik kapal milik Bobby. Leonardo yang sudah tak kuat menahan rasa rindu pun nekat melompat dari kapal berenang menghampiri Kate. Kate melihat sang kekasih juga ikut melompat, walaupun ayahnya mengancam akan mengusir, mencoret kartu keluarga, bahkan menghapus namanya sebagai ahli waris. Leonardo tak peduli. Mereka berdua terus berenang mendekat satu sama lain hingga akhirnya Leonardo memeluk dan mencium Kate di tengah laut. Beberapa bulan kemudian, meski hidup sederhana, kini keluarga Leo terlihat bahagia. Waktu sedang menyiapkan makan siang untuk keluarganya, salah satu pelayan kapal datang berkunjung. Di sana dia memberitahu bahwa sekarang Sofia sudah resmi menjadi penerus perusahaan Montenegro. Sebagai hadiah karena dulu telah mendukungnya meraih cita-cita menjadi musisi, Sofia mengembalikan kapal pesiar pribadi Leonardo yang bernilai $60 juta atau setara 860 miliar rupiah. Sofia juga mengizinkan Leo menjual kapal tersebut. Mendengar kabar barusan, Leo begitu gembira, namun sebelum dijual di kapal yang penuh cerita itu, terlebih dahulu Leo memutuskan untuk merayakan pesta pernikahannya dengan Kate. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Semoga hidup Anda lebih menyenangkan dan lebih baik. See you next time.